Halo Bolo-Bolo, ketemu lagi di channel Mas Wim. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang tokoh yang out of the box ini ya. Ya, ini siapanya Ultraman apa Spiderman? Apa men ini? Apa men ini? Apa men ini kalau superhero kan pasti ada mennya. Ya, kalau ini namanya Kresek Man sesuai kostumnya Kresek. Iya. Itu nggak tahu ya kalau dari layar kelihatan jelas banget, tapi kalau dari sini kelihatan ini Kresek. Iya, Kresek. Kiwir. Sebenarnya kalau dari sisi namanya sudah kebayang nih Kresek Man ini akan bergerak di bidang apa ya. Tapi tidak ada salahnya kita dengarkan superhero-nya di Blitar. Iya. Silakan. Oke, selamat sore. Nah, ini perkenalkan, saya adalah Kresek Man, superhero asli Blitar. Ini memang lahir dan kita bergerak tumbuh di Blitar itu. Saya itu kan tahu Kresek Man itu dari sosmed Iya. pertama kali ya. Dan itu langsung menarik perhatian saya. Iya. Dan kemudian nggak sengaja ketemu waktu acara lukisan ya. Iya. Nah, kita tahu, oh Kresek Man ini. Nah, dan dia dengan tanpa dosa langsung ngaku, ya saya Kresek superhero capopo gitu kan. Ya, tapi intinya gini, saya melihat bahwa di kegiatan-kegiatan yang ada di kota atau di kabupaten ya, entah itu karnaval, Iya. festival kan biasa nih masyarakat kita kan tinggal sampah. Iya, betul. Nah, disitulah Kresek Man hadir ya, berantas ya sampah-sampah plastik yang berserakan. Iya. Ya, gitu ya. Jadi, iya. awalnya kenapa kok ada inisiatif seperti itu? Awal-awalnya sih sebenarnya kita kan basicnya dulu pegiat lingkungan di sekolah. Apa ya, bukan pegiat lingkungan, apa namanya? Pecinta alam. Ikut ekstrakurikuler pecinta alam, dan basicnya juga saya anak desa yang suka mancing, mandi di sungai. Pokoknya desa kan? Iya. Anak gunung, Pak. Oh gitu iya. Betul. Ya, nah itu basicnya setelah masuk di pecinta alam, makin lama makin seneng dengan kegiatan alam. Terus ketika lulus sekolah, nggak bergabung lagi di organisasi, melihat alam ini yang dulunya bisa buat main, mandi di sungai, enak, tambah seger, sekarang tambah gatelan karena banyak sampahnya, banyak apanya. Terus sebelumnya kita gabung dulu dalam apa ya, forum komunikasi pegiat-pegiat lingkungan. Kita cuma mengadakan kegiatan bersih-bersih aja di sungai, di gunung, di tempat keramaian. Kita cuma bersih-bersih doang pada waktu itu. Tapi setelah lambat laun berjalan, faktanya iya tambah parah malahan, bukan tambah tercapai tapi parah karena kita pun pegiat pada waktu itu kan aktif cuma hari Minggu aja kalau kegiatan kita bersih-bersih Padahal orang nyampah tiap hari. Nah itu kita berpikirnya di situ loh. Nah, kalau kita cuma kegiatan seminggu sekali sementara orang yang buang sampah tiap hari, bagaimana nanti kita bisa menyelamatkan bumi ini biar lebih baik Sementara makin lama pun kita makin berkurang jugaan anggota kita karena ada yang kerja, menikah, terus pensiun. Jadi pegiat lingkungan atau mungkin nggak tahan tekanan sosial, Bang. Mungkin juga itu karena sangat berat sekali faktor tekanannya secara ekonomi, secara sosial masyarakat juga. Mulai ya istilahnya aku tak jadi superhero aja, gimana itu? Nah itu karena anggota kita makin sedikit kan. Kita dulu ya seneng ngopi, seneng nongkrong, itu hal-hal seperti itu, ngopi dan nongkrong itu memang sangat penting karena kita untuk evaluasi dan diskusi kita masa depan kita mau ngapain. Nah dari situ kita ketemu obrolan nih, kita harus bikin semua orang itu menjadi pegiat lingkungan gitu. Nah gitu, terus akhirnya kita berpikir, apa ya pegiat lingkungan? Berarti semua orang harus Kresek Man. Makanya kan orang bertanya, Kresek Man kok kalau ini bahasa Inggris kan seharusnya tulisannya Kresek Man, bukan Kresek Man. Pakai E ya? Pakai E, kenapa harus man? Plural. Iya, karena semua orang, jadi semua orang harus punya jiwa Kresek Man nih. Nah, Kresek Man boleh dong suatu saat. Boleh. Seragam Kresek Man. Boleh. Jadi Kresek Man tuh semua orang harus punya jiwa seperti dari sampah plastik ya. Iya. Pesan di online shop itu masih belum ada. Dan itu untuk Kresek Man sendiri juga ada sejarahnya, alasan kita kenapa kita bikin Kresek Man, bukan apa ya kayu man atau botol man atau apa gitu. Kenapa kita bikin Kresek? Pada waktu itu banyak juga orang yang mempertanyakan loh, sementara Kresek itu banyak yang mencemari, kenapa kamu malah pakai nama Kresek gitu kan? Kan orang bertanya-tanya gitu. Lah bukankah Kresek itu penjahatnya? Kenapa kok jadi superhero-nya gitu? Karena kita dulu pernah belajar juga di pecinta alam, ada senior kita juga ngasih tahu bahwa sebenarnya Kresek itu diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan. Oke. Jadinya
penemunya pertama tahun 1800 tuh John Hyatt atau gimana namanya saya lupa. Nah itu pada waktu itu awalnya tahun 1800 dulu peralatan-peralatan kecil seperti kayak sikat gigi, terus sisir rambut itu dulu pakai bahan tulang-tulang, tulang, gading atau apa itu, karena dia kan kalau dipotongin tipis-tipis kan kuat, nggak mudah patah gitu. Kalau pakai kayu kan, kalau seperti kayak sisir itu kan patah jadinya. Nah itu akhirnya hewan-hewan itu banyak diburu pada waktu itu, gading gajah, terus tanduk-tanduk, cula badak sampai punah sampai hari ini kan gara-gara diburu itu. Nah ini ilmuwan ini akhirnya membuat mereka berpikir apa sih ini bahan yang dia itu ulet, nggak mudah patah, kalau kecil juga nggak mudah patah gitu. Nah, terus akhirnya sama ilmuwan itu diteliti-teliti, akhirnya ketemulah bahan kresek ini yang mudah diolah menjadi bentuk-bentuk apapun pada waktu itu. Jadi tas kresek itu baru ada di tahun 1800-an? Itu masih belum. Oh, belum. Nah, belum. Nah, setelah itu pertamanya kresek itu untuk bahan-bahan yang kecil-kecil aja, seperti kayak apa ini untuk sikat gigi itu, terus sisir kayak gitu. Pokoknya kacamata dulu mulai pakai itu biar untuk mengurangi penggunaan gading atau apa gitu. Nah, terus untuk kantong kresek ini penemunya lain, namanya Gustave Tulin. Gustave Tulin tahun 1900. Orang Perancis ya mesti ya? Iya. Bacanya bukan Tulin, mungkin Tulong. Oh, Tulong bacanya ya. Karena saya orang Jawa, pokoknya tahu itu Gustave Tulin itu biar orang Tulung Agung jadi Tulong. Nah itu Gustave Tulin itu pada waktu itu di negara barat terutama itu mereka menggunakan bungkus-bungkus itu pakai kertas pada waktu itu karena penggunanya sangat banyak dan kertas motong pohon. Iya, motong pohon dan kertas itu juga ini karena dia mudah rusak, akhirnya susah untuk dikumpulin menjadi barang yang didaur ulang lagi. Kalau plastik kan ditumpuk-tumpukin, kena hujan, kena apa dia tetap utuh. Nah harapannya kayak gitu untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, bahkan Gustave Tulin juga di akhir hayatnya dia pernah baca tulisannya itu dia menyesal menemukan kresek itu sampai kayak gitu. Nah dia ternyata lupa satu hal bahwa kresek itu punya satu kelebihan, dia nggak mudah rusak, mudah dibentuk segala macam. Tapi dia lupa untuk mengedukasi masyarakat tentang gimana caranya untuk mendaur ulang, memperlakukan baik. Lah berarti inti masalahnya itu bukan kreseknya, tapi perilakunya. Iya makanya tuh kresekmen hadir untuk mengingatkan kembali bahwa kresek itu diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan, superhero awalnya. Iya. Nah tugas kita hari ini, kenapa saya suka sangat sekali podcast ini, makanya saya sangat bangga sekali juga diundang di podcastnya Mas Bima. Nah tujuannya kresek itu ya kayak gini, jadinya untuk menyadarkan masyarakat, mensonding masyarakat bahwa ayo selamatkan lingkungan dengan cara perilaku, dengan daur ulang, memilah sampah, biar bahan baku dari alam ini tidak diambil terus, tapi didaur ulang dari bahan yang sudah ada. Nanti pencemaran berkurang, pengambilan sumber daya berkurang. Saya tertarik dulu tuh kan sampean pernah menjelaskan ke saya. Ya, kita kembali ya, tadi kan langsung kita ngomongin kreseknya ya. Iya. Kita kembali ke filosofi dasar tentang sampah itu sebetulnya apa sih? Wah itu mind blowing buat saya. Iya. Bisa dibagi nggak? Oh siap. Nah ini sangat penting sekali. Dulu saya pengalaman pernah kerja di perusahaan Jepang. Jepang itu nggak bisa kita pungkiri ya, mereka itu adalah negara yang dengan pengolahan sampah yang paling baik di dunia mungkin lah. Kemarin saya lihat ada video itu truk sampah. Iya. Dicekel nggak ada sampai nggak kotor. Iya betul. Kalau di kita kan truk sampah kan jorok gitu ya. Iya betul. Pegangnya itu mengkilat ya. Iya betul. Luar biasa ya. Iya. Nah itu sama bos saya dulu pada waktu kerja itu yang paling susah itu bukan pekerjaannya sebenarnya, tapi kita orang Indonesia beradaptasi dengan kultur dan budaya mereka. Nah, budaya mereka itu sangat memperhatikan benar-benar tentang sampah. No. Kalau dulu disebutnya barang NG atau not good gitu ya. Nah, itu kita pertama kali masuk kerja itu kebetulan perusahaannya itu perusahaan elektronik. Jadinya potongan kabel itu harus ditaruh di tempat yang sesuai warnanya dan sesuai ukurannya. Selisih ukurannya memang jarak 1 cm sampai 2 cm harus di tempat ini. Kan ribet banget gitu. Kita tuh harus kerja, suruh milah ini, suruh macam gitu. Berhubung saya tuh kan karena suka ngobrol juga, suka penasaran, bosku tak tanya, bos kenapa kok? Apa sampean? Karena pada waktu itu kan di sini kan ada orang Indonesianya juga. Oh, Pak penerjemah. Iya. Pakaian ya. Dulu penerjemahnya Doraemon. Iya.
kita tanya bahwa kenapa kok harus repot-repot milah toh itu barang dibuang gitu. Nah, terus bosku bilang, "Loh, ini untuk menggaji kamu dan saya ini dari barang ini. Karena kalau ini tercampur itu disebut sampah. Tapi kalau ini terpilah, sisa-sisa kabel itu bisa disebut jumper. Jadinya di komponen elektronika itu ada namanya jumper, yaitu kawat kecil-kecil untuk menghubungkan di PCB atau print circuit board itu ada. Nah, itu bisa dijual ke perusahaan yang membutuhkan itu. Nah, bosku bilang bahwa sebenarnya sampah itu tidak ada, sampah itu adalah hanya sesuatu yang tercampur dan menjadi tidak berguna. Iya, tidak berguna. Apapun lah tercampur. Bahkan kita sendiri pun coba kita pakai sampo campur-campur atau skincare campur-campur lah gitu. Wajah kita bukan tambah bagus, tapi tambah lebih hancur gitu. Apapun yang tercampur. Nah, sampah itu sebenarnya tak ada kalau dia terpilah. Mungkin kalau mama contohnya seperti sampah rumah tangga aja yang mudah dipahami pemirsa mungkin. Kalau ada sampah tercampur, nah sisa makanan itu namanya pupuk. Terus kalau mungkin ada minyak di situ bisa dipilah, itu bisa buat bahan baku lilin. Sampai lihat itu di penginapan itu. Iya. Tempat sampahnya itu sampai tak buat 6 kategori itu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tapi memang tidak semudah itu. Yang paling sulit itu kalau di pengalaman saya itu sebetulnya menginsepsi pemikiran ya. Iya, itu loh budaya. Jadi banyak ini sejauh ini karyawannya kan masih banyak yang melakukan itu bukan karena kesadaran. Tapi karena takut sama saya. Lah ya itu loh. Nah, akhirnya terkadang nih ya ketika kita lengah sedikit, ini contoh ya. Iya. Di situ udah dipisah sedemikian rupa. Begitu dimasukkan ke gerobak. Ya, gerobaknya itu. Dicampur, Pak. Lah ya itu. Jadi aduh ini memang butuh edukasi jangka panjang. Iya. Untuk lumayan lah. Iya, betul. Sedikit banyak sudah ada kesadaran lah. Betul. Saya itu ya sampai berada dalam tahapan gini. Jadi gini, katakanlah ketika ngelihat sampah nih, Pak, sampah basah terus kecampur botol. Iya. Gila nih gak karu-karu. Ya sampai tahap itu kadang-kadang ngalang-ngalai sosialita. Gitu kan. Dan itu kadang-kadang jengkel ketika orang yang dekat sama kita loh ya. Iya. Mengedukasi orang tua misalnya. Itu lebih sulit. Gampang itu. Yang terdekat itu malah lebih sulit. Kadang-kadang seperti itu gitu kan. Iya, nah itu bahkan kalau di negara yang maju sana ya seperti contohnya kayak Jepang, itu nanti bisa di cross check, mungkin nanti kita ngundang teman-teman kita yang mantan TKI atau tenaga kerja Indonesia yang dari Jepang itu, nanti dia bisa dibuktikan di sana. Di sana itu buang apapun tuh ada jadwalnya. Bahkan minyak goreng itu nggak boleh dibuang langsung ya. Dia harus dicampur gelatin biar jadi padat. Iya, gelatin. Ya. Nah, itu sebenarnya harus kayak gitu biar itu bangsa besar itu kan sudah berpikir lebih dari perutnya. Betul. Menghormati alam itu kan sudah cerminan sebuah bangsa. Iya. Dan ini kalau ngomongin Indonesia, gimana nih? Nah, ini masih jangkanya masih agak panjang. Panjang. Iya, panjang. Karena itu harus menjadi kultur budaya karena tapi sama sih dalam ketika mengedukasi dan seperti itu pasti pasti yang apresiasi banyak. Iya. Masuk saya kan gitu kan. Iya. Tapi yang sinis pasti ada. Lebih banyak. Malah lebih banyak. Lebih banyak kayak gitu. Bahkan kita bersih-bersih sungai di depan mata kita. Itu sebetulnya ya salah satu daerah yang lumayan bersih. Iya. Di Blitar saja yang lumayan bersih, betul apalagi di daerah lain yang pasti. Bebalnya sudah tinggi banget. Wong di Blitar aja kita bersih-bersih sampah nih di sungai nih, di sini. Situ ada yang buang kok. Dengan tidak sungkan ya? Tidak sungkan. Nah, mama kita ngedukasi kebersihan di acara keramaian lah gitu. Di sebelahnya ada tempat sampah, dia buang depan kita loh. Duh, Pak kok dibuang di sini? Alah nanti ada yang bersihkan. Padahal sebelahnya 1 meter sebelahnya itu ada tempat sampah. Itu kayak gitu. Jadinya beratnya itu sebenarnya kita membangun budaya. Kalau sudah menjadi budaya, sebenarnya orang kita itu bisa kok. Terbukti apa? Saudara-saudara kita yang menjadi pekerja-pekerja di luar negeri loh, disiplin semua loh di sana. Salah satu shortcutnya untuk kan gini, kalau kita berjuang sendiri sampai ya pasti juga lah. Bahkan saya yakin gini, kalaupun mereka-mereka yang mengapresiasi pun itu kebanyakan juga sebatas apresiasi. Betul ya. Tapi belum bisa mengubah habit mereka juga kayaknya kayaknya. Betul. Sebetulnya bisa di shortcut kalau kasus Indonesia dalam ini kan udah kondisi masyarakat yang akut ya. Iya. Akut acuhnya dan bebalnya terhadap. Iya. Menurut sampean sing bisa punya peran besar untuk merubah masyarakat harusnya dari mana? Kalau yang sebenarnya mohon maaf nih sebelumnya yang paling bisa itu sebenarnya pemerintah. Yes.
pasti itu. Yes. Karena banyak terbukti ya, nggak usah kita ambil contoh aja ya. Kayak dulu zaman 2000-an lah mungkin kita masih sekolah. Motor apa ada yang spionnya 2? Satu. Orang tuh kalau wah motor spionnya 2 itu apa gitu. Tapi sekarang coba kita lihat mana yang motor berani spionnya 1. Kalau mungkin nggak motor di pedesaan, mungkin nggak berani motor 2. Karena apa? Setelah mungkin 2009, 2010 itu ada ketegasan bahwa bener-bener yang motor spionnya 1 bener-bener ditilang. Akhirnya kedisiplinan berjalan. Kalau di sini hal sampah itu bener-bener konsentrasi, bener-bener diterapkan secara tindakan, secara peraturan, dan proses-proses selanjutnya itu bener-bener dilakukan juga secara konsisten oleh pemerintah. Masalah ini selesai kok cepet. Kalau kita kan sebenarnya saya dan teman-teman pegiat itu kan sebatas masyarakat biasa. Level kita cuma mengajak. Itu kan masih patronase banget ya, patron banget, feodal. Jadi butuh otoritas. Betul. Nah, ketika otoritasnya nggak jalan ya mereka memang masih harus dipaksa. Iya. Nah, cuman memang problemnya kan kalau kita lihat di Indonesia ya pejabat-pejabat yang dihasilkan entah itu mau eksekutif, legislatif, berapa banyak sih yang concernnya soal lingkungan? Iya, nggak banyak. Soalnya nggak seksi untuk kampanye. Betul. Ya kan lebih seksi money politik. Iya, karena bantuan-bantuan sosial. Iya. Gitu. Karena masalah lingkungan itu nanti jalannya masih panjang lagi untuk nilai. Nggak bisa langsung dibanggakan gitu kan. Terus selain itu memang apa ya? Level mohon maaf ya masyarakat, kesadaran saya sendiri juga untuk mengingatkan saya sendiri juga bahwa level kesadaran masyarakat kita itu amat sangat rendah Mas Yan di banyak hal. Nah, contohnya kayak marka jalan itu kan seharusnya umpama jalan putus-putus kan nggak boleh nyalip ya, banyak aja yang nyalip. Oh nggak ada pengawas, nggak ada apa. Harus ada otoritas. Iya. Gitu. Iya, kalau itu ada tindakan dan konsekuensi yang penuh, insya Allah disiplin kok pasti. Dan ya masyarakat kita itu masyarakat yang memang harus ada apa itu sesuatu yang konkret gitu, nggak bisa. Ya cuman memang untuk kan kita ini kan sekarang memakai demokrasi banyak-banyakan suara. Itu. Ya, isu lingkungan itu berapa banyak sih yang kayak mending pakai isu bantuan sosial, isu agama. Iya, betul. Bahkan hiburan-hiburan apa horek itu rame. Iya, betul. Coba lingkungan aduh. Iya, lama. Kan? Kita ngumpulkan 100 orang bahas lingkungan aja susah, tapi ngomong apa sih Mas? Iya. Gitu kan? Kita acara dangdut kampanye gini, itu kan ngomongin pemilu ya yang butuh strategi memenangkan itu. Lalu yang kelasnya tinggal milih orang terbaik di bidangnya saja. Yang nggak tercermin tuh. Sama terus sekarang kita lagi ada kasus ya banjir ya. Iya. Menteri Kehutanannya siapa? Nah ya itu loh. Aneh emang pernah dia punya track record sebagai konservator hutan. Iya. Lah ini kan salah. Padahal kan harusnya Menteri Kehutanan adalah orang yang paling ahli di bidang itu. Iya. Nah, itulah realitas. Aku saja ini pengen banyak sekali membahas ya, tapi memang nggak mungkin kita selesai dalam satu sesi. Iya. Mungkin ini sesi perkenalan. Nanti ke depan Mas Vim akan banyak mengundang ke segmen. Iya. Karena kebetulan nanti habis ini kita akan meeting teman-teman pegiat pariwisata lah. Beliau saya hadirkan sebagai salah satu orang yang memberikan kontribusi pemikiran sinergi antara pariwisata dengan lingkungan berkelanjutan. Nah, betul. Gitu. Nah, mungkin untuk penutup ya ini sebagai refleksi kita semua bahwa kalau kita bicara lingkungan, kita bicara kerusakan alam, sampai sadar nggak bahwa sistem politik kita hari ini itu meniscayakan kerusakan sumber daya alam. Betul. Hanya mengeruk habis-habisan untuk pemanfaatan. Ya, kenapa kok harus mengeruk habis-habisan? Nggak koneksinya dengan sistem politik kita? Pasti karena mohon maaf ya ini pemikiran orang awam aja. Ini saya superhero kakian jalur sepuro. Nanti kalau Batman itu loh Mas. Oh, iya. Karena itu sebenarnya di luar ranahnya segmen yang membahas politik. Tapi lingkungan itu selalu bertentangan dan berhadapan frontal dengan politik dan kapitalis. Itu beratnya politik. Karena kalau saya boleh menyimpulkan kenapa kok pemanfaatan habis-habisan alam oleh politik, ya karena politik kita cost-nya tinggi. Seneng akhirnya. Gitu, bolo-bolo ya, karena sistem biaya politik tinggi, otomatis yang bisa bermain siapa? Pengusaha-pengusaha besar, batu bara, sawit, semua mengeksploit. Dan itu musuhnya pegiat lingkungan semua. Betul. Akhirnya pejabat-pejabat terpilih juga nggak berani tegas sama mereka. Betul. Mau menindak sponsor. Sponsor nggak mungkin. Nah, makanya bolak-balik kan, saya pikir segmen ini juga salah satu bagian dari perjuangan kita gagasan kembali menjadi bangsa Indonesia. Gitu ya, Om Kresek ya. Iya. Next time kita akan lebih membahas tentang behaviornya masyarakat nanti di podcast berikutnya. Gitu, Om Kresek? Siap. Mungkin kalimat terakhir untuk bolo-bolo? Mungkin kalau kita berpikirnya terlalu jauh mungkin agak lama.
tapi kita bisa mulai dari sendiri. Ojo ndomblong, ayo budal. Yeay. Oke, terima kasih. Ngerasek. Ya, Sampai ketemu lagi ya. siap. Oke, bola-bola ketemu di episode berikutnya.